Hutang pinjol Anda sudah ada yang lunasi dan ternyata hutang pinjol yang selama ini yang nggak bisa kita bayar, yang kita selama ini gagal bayar, ternyata ada yang melunasinya. Nah, siapa dan bagaimana serta kapan kita bisa menikmati fasilitas tersebut? Yang mana hutang kita yang membeludak bisa otomatis terlunasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah hal tersebut ya. Hutang pinjol yang katanya bisa lunas, otomatis lunas dan akan segera lunas. Gimana caranya, kok bisa, dan apa yang harus kita lakukan terkait hal tersebut. Oke, sebenarnya ini tuh bukan sesuatu yang umum dibicarakan, tapi sebenarnya sudah banyak masyarakat di luar sana yang sudah mengetahuinya. Bahwa pinjol itu mempunyai asuransi. Aplikasi pinjaman online itu sudah kebanyakan ya mayoritas menggunakan asuransi untuk melindungi perekonomian mereka. Di mana ketika ada nasabah yang tidak bayar masih bisa tercover dan diganti uangnya. Cuman kita tidak pernah tahu apakah diganti 100% ataukah cuma 50% ataukah cuma 10%, kita tidak pernah tahu. Yang jelas pinjol tidak mau kehilangan uangnya. Pinjol tidak mau kehilangan pundi-pundi uangnya karena nasabah yang gagal bayar. Tapi untuk mendapatkan asuransi tersebut pasti ada beberapa syarat yang harus ditetapkan oleh si aplikasi pinjaman online ini teman-teman. Nah karena ada syarat itulah mungkin harus ada kriteria A, B, C, D dan seterusnya yang membuat ya si asuransi mau mencairkan ya ganti ruginya. Tapi kembali lagi, itu tidak pernah di-share dan kita semua tidak pernah tahu. Kalau dari gambaran saya dan pemikiran saya dan asumsi kita semua, biasanya sih benar-benar harus ada penagihan yang mentok. Harus ada unsur yang menyatakan nasabah ini benar-benar tidak bisa membayar hutangnya lagi, baru asuransi akan bisa memberikan atau membayarkan hutang-hutang nasabah tersebut. Nah, terkadang kita itu tidak pernah tahu itu sebenarnya sudah diberikan asuransinya atau tidak. Nah, kita tidak pernah tahu juga kan apakah si pinjolnya ini teman-teman itu bisa dibilang masih terus menagih nggak sih meskipun sudah dibayarkan asuransi, atau jangan-jangan si pinjolnya terus nagih meskipun dia dapat uang, meskipun sudah dilunasi. Karena ya mungkin mereka nggak mau kehilangan langsung penghasilannya banyak ya. Siapa tahu mungkin kalau nasabahnya tidak meninggal, mungkin akan dibayarkan 50% atau mungkin 80%. Dan itulah mungkin pinjol masih akan terus menagih dan menagih. Karena kita tidak pernah tahu ya, ini hanya dugaan aja. Karena hal-hal seperti ini tuh kita taunya hasil akhirnya aja. Tiba-tiba utang kita lunas gitu aja. Tiba-tiba slik OJK kita bersih gitu aja. Nah itu adalah pinjol-pinjol yang baik ya, yang benar-benar mengikuti SOP. Dimana udah dibayarkan nih sama asuransi. Datanya harus dibersihkan nih. Ya udah, berarti data kita otomatis lunas. Cuman masalahnya kita nggak pernah dapat ya transparansi seperti itu. Karena ya untuk asuransi memang ranah privacy ya, bukan ranah publik yang memang harus di-share ke customer. Tapi setidaknya ya harus jujur kalau itu udah dilunasi, customer ya udahlah utangnya harus dihapuskan, dan juga untuk masalah penagihan ya dihentikan gitu ya. Tapi kebanyakan kan penagihan tetap jalan, terus kemudian hutang juga berasa tetap jalan. Nah itu yang harus diwaspadai, dan mudah-mudahan pihak asuransi juga harusnya pastinya ngecek ya apakah nasabah ini masih dilakukan penagihan, apakah ada pembayaran atau benar-benar diputihkan. Nah itu harusnya benar-benar sudah dicek dengan baik ya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah ingin membahas mengenai kalau kita misalnya ada utang pinjol, terus kemudian kita berpikir kayaknya pinjol bakal rugi dan bakal bangkrut, kayaknya enggak deh. Karena ya mungkin bisa jadi mereka menggunakan asuransi. Tapi kembali lagi, tidak semua aplikasi pinjaman online. Hanya beberapa aja, dan mungkin hanya aplikasi pinjol-pinjol yang besar. Sehingga ya mereka bisa kolaps karena banyaknya yang tidak bayar. Tapi kalau untuk yang besar-besar, saya yakin sih perekonomian mereka masihlah kuat. Cuman untuk itu udah deh, kita fokus dengan memperbaiki hidup kita aja. Kita fokus dengan apa yang bisa kita lakukan. Lupakan masalah galbay, lupakan masalah telat bayar, lupakan masalah penagihan. Fokus di apa yang kita bisa ya. Fokus dengan apa yang harus kita usahakan. Karena jujur aja masalah pinjol tidak akan selesai begitu saja. Masalah pinjol tidak akan
membebani kalian. Jadi kalian tetap tenang aja, fokus aja pada apa yang harus kalian lakukan. Perbanyak ibadah, perbanyak doa, dekatkan diri dengan Tuhan, minta pertolongan dengan Tuhan. Karena semua ini mau nggak mau kita pasti akan kembali kepada Tuhan. Nah oleh karena itu ya nggak ada salahnya kalau kita meminta tolong kepada Tuhan untuk bisa dilancarkan semua, untuk bisa dimudahkan semuanya, untuk bisa tentu saja selalu mendapatkan jalan keluar yang terbaik buat semuanya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.